Selamat pagi semua anakku, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga masih dalam keadaan semangat untuk siap belajar ya. Baik, hari ini kita sudah masuk pada tema 3 tentang makanan sehat ya. Oke. Nah, di tema 3 kita masuk pada subtema 1, yaitu tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar pada muatan IPA ya. Pak Guru ulang lagi, kita akan belajar pada muatan IPA pada subtema 1 ya. Pada subtema 1 tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Oke. Nah, kita mulai dari pembelajaran 1. Tetapi sebelum itu Pak Guru harapkan anak-anakku semua silakan ambil buku penanya dulu untuk memadukan pembelajaran kita hari ini dengan buku pena anak-anakku semua ya. Nah, oke, Pak Guru kasih waktu 2 menit dari sekarang. Oke, nah silakan dibuka bukunya dulu ya untuk kita bahas materi tentang IPA ya, khusus pada pembelajaran 1 hari ini tentang organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Baik ya. Nah, hari ini kita akan mulai dari hewan apa ya? Oke, kita lihat. Nah, ya. Kita mulai dari serangga ya. Anak-anakku tahu kan serangga? Contoh serangga apa aja? Misalkan belalang, kapung, kecoa ya. Nah, itu adalah contoh-contoh serangga ya. Nah, hari ini kita ambil salah satu contoh serangga, yaitu belalang ya. Nah, belalang ini juga memiliki organ-organ pencernaan ya. Ada mulut, esofagus, tembolok, empedal, lambung, usus, dan terakhir anus ya. Itu adalah organ-organ pencernaan daripada serangga ya. Nah, khusus pada materi Pak Guru yang hari ini, Pak Guru contohkan serangganya yaitu pada belalang ya. Nah, organ-organ pencernaan pada belalang ini juga diawali dari mulut. Mulut itu fungsinya untuk apa? Kalau pada belalang, ya, fungsinya untuk makan ya. Artinya mulut itu sebagai saluran tempat lewatnya makanan untuk masuk ke dalam perut kita. Nah, di dalam mulut juga ada alat-alat pencernaan seperti gigi ya. Kalau pada manusia seperti air liur, lidah ya, itu juga bagian dari alat-alat pencernaan ya. Nah, pada serangga sistem pencernaannya itu mulai dari mulut ya. Setelah dimakan masuk ke temboloknya ya. Habis dari tembolok masuk lagi ke empedal daripada belalang ini. Terus setelah dicerna oleh empedalnya ya, dilanjutkan lagi ke lambung ya. Nah, setelah masuk ke dalam lambung ya, akan dioper lagi ke dalam usus ya, untuk diserap sama usus yang berfungsi untuk pertumbuhan daripada belalang itu sendiri. Nah, sisa-sisa dari penyerapan zat-zat makanan itu ya, yang tidak dipakai lagi dalam tubuh belalang akan dibuang ya melalui yang namanya anus ya. Di sisa-sisa hasil pencernaan yang sudah tidak dipakai lagi oleh tubuh akan dibuang melalui anus. Nah, ini adalah alur sistem pencernaan pada belalang ya. Nah, yang mewakili tadi yaitu khusus untuk kelas serangga ya. Nah, oke, itu kalau pada serangga. Sekarang kita akan masuk pada hewan yang lebih besar lagi ya. Contohnya apa hewan yang lebih besar? Kerbau, ada kuda, ada sapi, ada gajah, ada apa lagi ya, kambing ya. Nah, sekarang kita akan bahas salah satu hewan dari apa yang Pak Guru sebutkan tadi ya. Apa hewan namanya itu ya? Ya.
Oke, nah hewan yang kita bahas hari ini adalah hewan ruminansia ya, atau biasa disebut dengan hewan pemamah biak. Artinya ketika dia sudah makan melalui mulutnya, nanti dikeluarkan lagi ya, sehingga dia berkunyah, mengunyah ketika dia melakukan istirahat ya. Contoh nanti pada sapi ya, nanti anak-anakku coba lihat pada sapi itu ketika dia selesai makan, dia istirahat misalnya di bawah pohon atau tidur, pasti mulutnya itu tetap mengunyah ya. Itu yang namanya pemamah biak ya, artinya dikeluarkan lagi makanan itu dari lambungnya untuk dikunyah lebih halus lagi ya, supaya lambungnya itu bisa menerima nanti makanan yang besar-besar di telan pertama itu tadi ya. Kita lihat sekarang hewan apa yang perlu ya. Ini dia. Nah, tapi sebelum masuk ke hewan itu kita harus tahu dulu, ruminansia adalah hewan yang memiliki banyak lambung atau disebut dengan ruang kosong atau ruang perut ya. Nah, mereka ini adalah hewan-hewan herbivora atau pemakan rumput. Mereka memakan rumput, kering, daun, bahkan kadang-kadang memakan ranting-ranting ya. Nah, itu yang disebut dengan hewan ruminansia ya. Oke anak-anakku, sekarang kita lihat contoh hewannya ya. Nah, ini dia. Ada yang tahu gambar apa ini? Iya, ini adalah sapi ya. Jadi sapi. Nah, sapi ini adalah salah satu contoh hewan ruminansia ya. Artinya ketika dia selesai memakan makanan dan pada waktu tertentu ketika dia istirahat atau dia selesai memakan, dia akan mengeluarkan lagi makanan itu dan akan mengunyahnya sampai sehalus-halus. Nah, urutannya bagaimana? Nah, yang pertama ini ya, lihat pada sapi ini itu mulai dari mulut dulu. Setelah dari mulut dikunyah, akhirnya masuk ke esofagus ya. Esofagus masuk ke retikulum, baru masuk lagi ke omasum namanya. Dari omasum ditransfer lagi ke abomasum ya. Dari abomasum ini ditransfer lagi ke usus. Dari abomasum ini ditransfer lagi ke usus halus ya. Dari usus halus nanti akan dimasukkan lagi ke rumen ya. Nah, itu alur sistem pencernaan pada tadi. Untuk lebih jelasnya, sekarang Pak Guru tunjukkan bagannya ya. Nah, ini dia sistemnya ya. Jadi mulai dari mulut, rongkongan, rumen, mulut lagi ya. Yang tadi Pak Guru bilang itu dia memamah biak ya. Jadi dari mulut, rongkongan, rumen, ke mulut lagi ya, baru ke retikulum, baru masuk ke omasum. Artinya makanan yang sudah diternakan lagi lebih halus mungkin dari mulut itu tadi, baru masuk ke retikulum. Habis dari retikulum akan masuk ke omasum. Dari omasum akan ditransferkan lagi ke abomasum. Nah, yang paling terakhir masuk ke usus halus ya. Sampai di usus halus akan diserap oleh usus. Yang berguna itu diserap oleh tubuh kita, sedangkan yang tidak berguna itu akan dibuang ya dalam bentuk feses atau kotoran ya. Itu melalui mana? Yaitu melalui anus ya. Oke. Jadi itu siklus atau alur proses pencernaan makanan yang terjadi pada hewan ruminansia ya. Dia sudah masuk mulut, nanti akan dikembalikan lagi ke mulut, jadi melalui proses itu tadi. Nah, Pak Guru ulang lagi ya. Yang pertama melalui mulut, masuk kerongkongan, dari kerongkongan masuk ke rumen ya. Nanti di rumen ini disimpan dulu makanan itu, dibalikkan lagi ke mulut ya. Kemudian diover lagi ke mulut, dikunyah sampai sehalus mungkin. Dari mulut ini lagi dan baru dikirim ke retikulum. Dari retikulum akan dikirim lagi ke omasum. Dari omasum akan dikirim lagi ke abomasum. Setelah itu baru dikirim ke usus halus. Terakhir akan dibuang dalam bentuk feses atau kotoran melalui anus. Oke.
itu contoh sistem namanya ya pencernaan yang terjadi pada hewan ruminansi ya. Oke, sekarang kita akan masuk pada hewan berikutnya. Hewan apa ya? Yaitu ikan. Nah, ikan juga mengalami yang namanya proses pencernaan. Nah, bagaimanakah proses pencernaannya, Pak Guru? Nah, ini dia. Kan bagannya ya. Ikan itu ketika makan, misalkan makan umpan atau makan cacing atau makan kotor, makan apa ya, alga yang ada di dasar laut atau di danau-danau atau lumut ya, melalui mulutnya. Dari mulut langsung dikirim kerongkongan masuk lambung lagi. Dari lambung akan dikirim ke usus dan terakhir akan dibuang melalui anus ya. Oke, yang berikut katak dan reptilia ya, atau hewan yang merayap ya, reptilia ya. Nah, bagaimana sistem pencernaan mereka? Ya. Nah, hampir sama juga untuk hewan-hewan yang lain tadi. Semua pasti berawal dari mulut ya. Dari mulut masuk kerongkongan, dari kerongkongan akan masuk ke dalam lambung lagi ya. Dari lambung akan dikirim ke usus halus, masuk lagi ke usus besar, baru terakhir itu namanya kloaka. Yuk, namanya kloaka Pak Guru, nggak sama kayak yang ikan itu anus namanya. Ya, jadi beda antara kloaka dengan anus ya. Memang sama-sama saluran pembuangan, tetapi ya khusus hewan yang menggunakan kloaka itu artinya pembuangannya itu berfungsi ganda ya. Artinya dia apa ya, kayak anak-anak bisa paham. Jadi dia memiliki fungsi ganda melalui satu saluran aja ya. Nah, kalau anus itu fungsinya cuma satu, tetapi misalkan kalau pipis melalui tempat yang lain. Kalau reptil dan katak itu melalui saluran, pipis buang air besar juga sama melalui tempat yang sama. Itu yang membedakannya ya. Tetapi sebagai saluran pembuangan sama ya. Yang membedakan cuma kalau anus itu khusus untuk pembuangan sisa-sisa hasil pencernaan yang tidak digunakan lagi dalam tubuh ya. Sedangkan itu cukup khusus untuk sisa-sisa ya, berupa feses itu tadi. Nah, kalau pada kloaka itu bisa dua fungsi. Bisa sebagai tempat pembuangan feses atau sisa kotoran itu yang padat, juga yang cair. Nah, penting ya. Itu yang membedakannya. Nah, yang berikut burung juga sama ya. Nah, ini dia urutannya, mulai dari mulut, kerongkongan, tembolok. Nah ya, ini tembolok, ada namanya tembolok. Jadi pada burung atau hewan-hewan unggas biasanya itu mereka memiliki tembolok yang berada pas di bawah leher kerongkongan mereka ya. Itu sempat menyimpan makanan sebelum masuk ke dalam lambung ya. Nah, setelah dari tembolok akan dicerna baru masuk ke lambung. Dari lambung akan dikirim lagi ke empedal namanya ya. Dari empedal setelah hancur lebur ya, baru akan dikirim ke usus. Nah, dari usus kita baru dibuang melalui kloaka ya. Selanjutnya mamalia. Nah, tahukah anak-anakku semua apa yang dimaksud dengan mamalia? Ya, hewan menyusui. Bagus. Nah, hampir semua hewan-hewan mamalia ya, selain yang Pak Guru contohkan di atas tadi ya, itu sistem pencernaannya sama ya. Itu melalui mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir adalah anus. Oke, nah itu materi kita yang berkaitan dengan sistem pencernaan pada makhluk hidup ya. Sekarang kita masuk pada pembelajaran 2 ya, yaitu tentang organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Nah, anak-anakku harus ingat ya, manusia juga adalah salah satu contoh hewan mamalia ya, tidak memamalia. Jadi termasuk hewan mamalia.
artinya menyusui ya. Oke. Dan kita masuk pada pembelajaran kedua, yaitu organ pencernaan pada manusia. Nah, ini Pak Guru berikan sebuah gambar saluran atau contoh gambar torso manusia ya, melalui sistem pencernaannya ya. Nah, semua itu mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir pada anus ya. Oke. Nah, kita mulai dari mulut sekarang ya. Nah, mulut Pak Guru sudah bilang tadi, untuk semua jenis hewan ya, termasuk manusia ini, berfungsi sebagai tempat makanan itu dihancurkan. Hanya di dalam mulut itu, khusus pada manusia ini kita Pak Guru ngomong pada manusia aja dulu ya. Kalau pada manusia, di dalam mulut ada alat-alat pencernaan lagi. Ada gigi, ada lidah ya, dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan juga di dalam mulut ya. Seperti lipase ya, ada nanti Pak Guru akan jelaskan satu persatu. Nah, hari ini kita akan bahas dulu alat pencernaannya dulu ya. Nah, seperti tadi Pak Guru ulang lagi, ada gigi, ada lidah ya, ada air liur ya. Itu semua adalah alat-alat pencernaan pada manusia. Nah, fungsi dari alat-alat pencernaannya itu tadi menghancurkan makanan yang masuk ke dalam mulut ya. Makanya kita disarankan mengunyah makanan sebanyak 38 kunyah ya, untuk membantu lambung itu tidak bekerja dengan keras ya. Sehingga kita mengunyah makanan 1 sendok itu sebanyak 38 kunyah ya. Nah, oke. Berikut kerongkongan. Nah, kerongkongan ini adalah saluran penghubung mulut dan lambung ya. Nah, pada gambar itu Pak Guru sudah kasih tunjuk yang mana namanya kerongkongan ya. Jadi kerongkongan itu yang menghubungkan antara mulut dan lambung ya, pada pipa gitu ya, sebagai saluran yang mengirimkan makanan yang sudah dikunyah oleh mulut ke dalam lambung. Oke. Berikutnya lambung. Lambung ini tempat pencernaan makanan dengan gangguan enzim ya. Nanti kita akan bicarakan soal enzim-enzim yang berhubungan tadi ya. Sekarang kita bahas dulu sistem pencernaan pada manusia dan dulu ya, secara umum. Nah, di dalam lambung itu tadi juga ada yang namanya asam lambung yang membantu proses pembusukan atau penghancuran makanan di dalam lambung ya. Nah, di dalam lambung juga ada yang namanya genjot. Genjot itu berfungsi untuk menghancurkan makanan, dibantu oleh enzim-enzim dan juga asam lambung yang berada pada lambung kita ya. Baik, selanjutnya yaitu usus halus ya. Nah, usus halus ini tempat penyerapan sari-sari makanan ya pada manusia ya. Jadi usus halus ini berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Semua makanan yang sudah dihancurkan, yang sudah masuk ke lambung, akan dikirim ke usus halus, yang nantinya di usus halus itu sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan sebagai ya penambah tenaga untuk kita, penambah tinggi badan untuk kita, penambah imun tubuh kita ya, sehingga kita bisa bertumbuh dan berkembang ya. Nah, tempat penyerapannya di mana? Yaitu di usus halus ya. Oke, setelah di usus halus, setelah diserap semua sari-sari makanan yang sudah kita punya, yang sudah dicerna, maka usus halus ini juga akan mentransferkan lagi atau mengirimkan lagi ya ke usus besar. Nah, besar tempat penyerapan air, sisa penyerapan usus halus, dan membuang zat-zat sisanya ya. Semua yang sudah diserap oleh usus halus dan tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh ya, maka akan dikirimkan ke usus besar ya. Sampai di usus besar, sisa-sisanya ini tadi nanti muaranya akan dikirim ke anus ya. Kirim ke anus berupa
feses atau kotoran dan akan dibuang melalui saluran pembuangan terakhir, yaitu yang disebut dengan anus. Ya, oke. Ini adalah organ pencernaan pada manusia dan fungsinya itu tadi. Ya, Pak Guru ulang lagi, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Ini adalah organ-organ pencernaan pada manusia. Ya, fungsinya Pak Guru udah bahas barusan. Ya, sudah ada juga. Baik, kita lanjut lagi. Ya. Nah, pada pembelajaran 5 kita akan belajar tentang proses pencernaan pada manusia. Ya. Nah, bagaimana proses pencernaan pada manusia? Kita akan mulai dulu. Ya. Oke, ingatkah anak-anakku semua tadi apa yang sudah Pak Guru jelaskan? Oke, ingat-ingat kembali ya. Jadi, urutan proses pencernaan makanan di dalam organ pencernaan manusia akan Pak Guru tunjukkan pada diagram ini ya. Ya. Nah, yang pertama, tadi kita sudah bahas semua berawal dari mulut. Apapun yang akan masuk ke dalam mulut kita, pasti semuanya akan berawal dari mulut. Nah, setelah dari mulut akan dikirim ke kerongkongan. Ya, kerongkongan tadi kita sudah bahas sebagai saluran yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Ya. Nah, setelah dari kerongkongan, ya, akan dikirim kembali ke dalam lambung. Ya. Jadi tadi kan kerongkongan ini bagi sebagai saluran aja yang bukan semua makanan yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Sehingga ketika makanan masuk melalui mulut akan disalurkan melalui kerongkongan dan masuk ke dalam lambung. Nah, setelah masuk ke dalam lambung akan dicerna lagi ya dengan bantuan enzim dan mengundi di lambung dengan bantuan asam lambung juga ya. Akan dikirim lagi ke usus halus yang sudah dihancurkan itu tadi. Nah, sampai di usus halus ini juga akan mencerna semua makanan dan menyerapkannya ke seluruh tubuh dari ujung kaki sampai ujung rambut kita. Jadi kita bisa tumbuh dan berkembang seperti saat ini ya. Oke. Setelah dari usus halus, sisa-sisanya itu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi akan dikirim ke usus besar. Ya. Dari usus besar akan dibuang melalui anus. Ya. Dan sesuatu yang sudah tidak dibutuhkan dari dalam tubuh akan dibuang melalui anus, itu berupa feses atau kotoran ya. Nah, ini adalah proses pencernaan makanan yang diawali dari mulut sampai terakhir yaitu anus. Baik. Nah, semua organ tersebut memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita. Nah, itu perlu kita menjaganya supaya jangan sampai mengalami gangguan. Bila salah satu mengalami gangguan, maka semua akan terpengaruh. Ya, contoh mulut kita terkena sariawan, maka akan mempengaruhi semua alat pencernaan yang lain. Ya, sehingga perlu kita jaga. Ya, nah, seperti saran Pak Guru tadi, apabila salah satu organ pencernaan tersebut mengalami kelainan atau penyakit, sistem pencernaan tubuh kita akan mengalami gangguan. Ya, baik. Itu proses pencernaan ya pada manusia. Semoga apa yang sudah Pak Guru jelaskan barusan anak-anakku bisa paham semua, dan juga anak-anakku bisa nanti melihatnya di link YouTube SDK Sangkan Pencernaan ya. Akhir kata dari Pak Guru, thank you, terima kasih.